Halo, kenalin aku Ken, dan aku bakal ngasih tahu kamu gimana sih contoh perhitungan pajak pada tahun berjalan atau kredit pajak. Alasan aku ngambil topik ini karena aku merasa masih banyak banget yang keliru tentang kredit pajak. Secara banyak banget kan ya yang bisa dijadiin kredit pajak, mulai dari PPh 21, 22, 23, 24, hingga 25. Eits, tapi jangan pusing dulu ya, karena aku bakal ngasih tahu penjelasannya. Kredit pajak. Apa sih kredit pajak itu? Pajak atas kartu kredit. Bukan ya. Merujuk pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang PPh, kredit pajak adalah jumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ataupun dipotong serta dipungut oleh pihak lain yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Dari penjelasan ini, kita bisa lihat kalau ada kata-kata dibayar sendiri atau dipotong serta dipungut. Nah, kata-kata ini merujuk kepada jenis-jenis kredit pajak itu sendiri. Untuk pajak yang dibayar sendiri, terdapat PPh pasal 25 atau yang biasa kita kenal dengan cicilan atau angsuran pajak. Lalu, untuk pajak yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, terdapat PPh pasal 21 atau pajak atas penghasilan dari hubungan pekerjaan dan jasa, PPh pasal 22, pajak atas penghasilan dari kegiatan impor, PPh pasal 23, pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, serta PPh pasal 24, yaitu pajak atas penghasilan dari luar negeri. Kalau gitu, langsung aja yuk masuk ke cara hitungnya. Katakanlah kamu adalah seorang pengusaha yang masih single dan tidak memiliki tanggungan. Usaha kamu memiliki laba neto sebesar 2 miliar rupiah pada tahun 2023. Selain itu, dari hubungan pekerjaan, kamu memiliki penghasilan tetap dari PT AB sebesar 9 juta per bulan atau 108 juta per tahun. Dan diketahui dari penghasilan tersebut telah dipotong pajak sebesar Rp225.000 setiap bulannya. Dari luar negeri, kamu juga mendapatkan penghasilan sebesar 100 juta pada tahun 2023. Dari penghasilan ini, kamu telah membayar pajak kepada pemerintah Singapura sebesar 20 juta rupiah. Selain dari penghasilan-penghasilan ini, untuk menghindari pembayaran pajak dengan nominal yang besar di akhir periode, kamu memutuskan untuk mengangsur pajak dengan besaran 1 juta rupiah per bulan untuk periode Januari hingga Maret 2023 dan 1.500.000 per bulan untuk periode April hingga Desember 2023. Jadi, berapa sih sebenarnya pajak yang masih harus kamu bayar untuk tahun pajak 2023? Mari kita hitung. Pertama, kita tambahkan seluruh penghasilan yang kamu miliki. Namun, perlu diperhatikan bahwa kamu tidak boleh menggabungkan PPh yang bersifat final dalam perhitungan ini. Sehingga dari penjumlahan ini, untuk tahun 2023, kamu memiliki penghasilan neto senilai 2.208 juta rupiah. Karena kamu single dan tidak memiliki tanggungan, sehingga status PTKP kamu adalah TK0, yang berarti kamu mendapat penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk dijadikan pengurang sebesar 54 juta. Setelah dikurangkan, maka kita akan mendapatkan nilai penghasilan kena pajak atau PKP. PKP inilah yang akan menjadi dasar untuk menentukan PPh terutang kamu. Nah, dari penghitungan, diketahui bahwa total PPh terutangmu adalah sebesar Rp590.200.000. Kok besar banget sih jadinya pajak terutangnya? Tenang, ingat kan, kamu sebelumnya pernah membayarkan pajak untuk penghasilan kamu. Dari penghasilan kamu di PT AB, kamu telah membayar pajak sebesar Rp225.000 sebanyak 12 bulan. Sehingga kredit pajak PPh 21 kamu pada tahun 2023 adalah sebesar 2.700.000. Berbeda dengan PPh 21, PPh 24 yang harus kamu bayar atas penghasilan dari luar negeri kamu tidak bisa serta-merta dikurangkan atau dikreditkan, melainkan harus dihitung dan dibandingkan terlebih dahulu. Gini cara hitungnya. Penghasilan kamu di luar negeri dibagi dengan total penghasilan kena pajak, lalu dikalikan dengan total PPh terutang yang telah dihitung sebelumnya. Dan kamu harus bandingkan nih antara pajak yang sebelumnya telah kamu bayar dan pajak yang barusan kamu hitung, mana sih nilai yang paling rendah?
Karena untuk kredit pajak penghasilan dari luar negeri, nilai yang dipakai adalah nilai yang paling rendah. Sehingga pada contoh ini, kita menggunakan nilai PPh aktual sebesar 20 juta untuk menjadi kredit pajak luar negeri. Karena 20 juta lebih rendah daripada hasil perhitungan kita, yakni 27.400.168. Untuk PPh 25 atau PPh angsuran, totalnya adalah sebesar 16.500. Nilai ini didapat dari PPh angsuran telah kamu bayarkan setiap bulannya. Pada periode Januari hingga Maret, kamu membayar 1 juta rupiah per bulannya, dan untuk periode April hingga Desember, kamu membayar 1.500.000 rupiah per bulannya, sehingga totalnya adalah 16.500. Nah, setelah semua kredit pajak telah dihitung, maka PPh terutangmu akan dikurangi dengan kredit pajak, yang menghasilkan PPh 29 kurang bayar, atau simpelnya, PPh yang masih harus kamu bayar. Dari kasus kamu, total PPh terutang sebesar 590.200.000 rupiah, yang dikurangi dengan kredit pajak sebesar 39.200.000 rupiah, sehingga menghasilkan PPh 29 atau PPh kurang bayar sebesar 551 juta rupiah. Selain itu, kita perlu untuk menyesuaikan angsuran PPh 25 yang akan kamu bayarkan di tahun pajak 2024 per bulannya. Untuk menghitung ini, kamu perlu untuk memperhitungkan kompensasi kerugian dan irregular income dari komponen penghasilan neto kamu. Dan kebetulan pada kasus kamu, penghasilan yang kamu dapat adalah penghasilan reguler, sehingga total PPh terutang sama dengan telah kamu hitung sebelumnya, yakni sebesar 590.200.000 rupiah, yang kemudian akan dikurangi dengan kredit pajak dari PPh 21 hingga PPh 24, dan total kredit pajak adalah 22.700.000, sehingga menghasilkan PPh 29 atau PPh kurang bayar yang seolah-olah sebesar 567.500.000 rupiah, dan kemudian dibagi dengan 12 bulan, sehingga angsuran PPh 25 tahun 2024 kamu per bulan sebesar 47.291.667 rupiah. Nah, sampai sini aku harap kamu udah ngerti ya gimana contoh perhitungan pajak pada tahun berjalan atau kredit pajak. Sekian dulu ya penjelasan dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa.